Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi khalaqana li'ibadatihi wa amarna bitawhidihi wa ta'atihi wal jihadi liqiyami syari'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, summastami'u kalam Allah la'allakum tazakkarun wa la'allakum tahtadun wa la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim wa hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran surah Yunus 62 sampai 62 sampai 63. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu luangnya kepada saya untuk menyampaikan kajian pada acara jihad. Dan jihad kali ini jihad yang kedua setelah kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah ajma'in, tidak lupa saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rangkai, segenap amal ibadah selama bulan Ramadan khususnya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman, sidang jihad rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tentu saja di antara poin yang telah kita rangkai selama Ramadan dan mudah-mudahan masih terasa sampai hari ini dan untuk selanjutnya adalah semangat kedermawanan yang ada pada diri kita sebagai kaum muslimin. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ta'ala jawadun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu jawad, maha memberi, maha dermawan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Allah. Yuhibbul jawd, dan Allah sangat mencintai kedermawanan ini. Selama Ramadan kita mengerahkan dan menyaksikan dan merasakan, dan begitu mudahnya kaum muslimin mengeluarkan apa yang dimilikinya, tentu dalam rangka berzakat, berinfak dan bersedekah. Dan inilah poin-poin pengaplikasian dari kedermawanan kita. Kita bersyukur telah melaksanakan Ramadan
Dan selain bersyukur, kita pun diperintahkan bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah kalian, karena dengan karunia dan rahmat Allah kita bisa melaksanakan segenap amal ibadah selama bulan Ramadan. Hari ini kita kembali berbuka, dan tentu ada sunnah yang mungkin sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Saum sunnah selama 6 hari, yang dengan itu akan genaplah kita dianggap saum selama 1 tahun. Kita mungkin tidak bisa melaksanakan saum selama 1 tahun. Karena jika itu dilakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shoma man shoma dahar. Tidak dianggap saum orang yang saum selama-lamanya, sepanjang tahun. Tetapi Allah mengaruniakan, dan sunnah mengaruniakan ini 6 hari, 1 hari ditambah 30 menjadi 36 kali 10, karena satu kebaikan 10 kebaikannya tambahannya berarti 360 hari. 360 hari itu sama dengan 1 tahun. Subhanallah. Tentu saja kita berharap, bergembira, bersyukur, dan berharap. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapat WhatsApp dari Allah bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bu orang dia kengeng WhatsApp di Allah Subhanahu wa taala, ibadah ibu ditampi, kesalahan ibu dihampunten. Tidak ada yang mendapat berita itu. Yang ada adalah berharap. Maka satu sama lain saat kita menyelesaikan ini, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, berharap. Semoga Allah, semoga Allah. Ya, inilah harapan yang harus kita terus optimiskan. Ya, karena memang kita tidak mendapatkan kepastian. Ada harapan, satu, ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ampunan Allah taala. Dan yang ketiga, mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, la yudkhila ahadakumul jannah amaluhu. Bukan amalnya yang memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga. Jadi bukan amal yang memasukkan seseorang ini ke dalam surganya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Apakah juga demikian engkau ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga aku. Masuk ke surga bukan dengan amalku, tetapi illa ayyataghamaniyallahu birahmatihi, kecuali seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang kita harapkan. Yang pertama adalah rahmat. Yang kedua ampunan. Karena memang Rasulullah SAW memberikan pengharapan yang besar. Telah disampaikan saat Ramadan, sebelum Ramadan oleh para mubaligh. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini pengharapan yang disampaikan Rasulullah kepada kaum muslimin. Jadi demikian juga kita terus berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabal a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal-amal yang dicintai oleh Allah, atau amal-amal yang menyebabkan turunnya cinta dari Allah, adwamuha wa in qalla, berkesinambungannya, kontinuitasnya walaupun sedikit. Maka selama Ramadan, salatnya, saumnya, qiraatul Qur'annya, talabul ilminya,
kita teruskan di bulan Syawal ini untuk menyambut adwamuha wa in qalla, dawamnya amal itu walaupun sedikit. Ini yang akan insya Allah menjadi wasilah untuk turunnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya lengkap itu. Kita mendapat rahmat Allah, kita mendapat ampunan Allah, kita mendapat cinta Allah. Lengkaplah sudah kehidupan ini. Biarpun kekayaan kita banyak, asal mendapat rahmat Allah dan cinta Allah dan ampunan Allah. Kayaknya sudahlah cukup kehidupan ini untuk mendapat ketiga ini. Dan ini akan ada jaminan untuk kita dimasukkan ke dalam surga. Orang dia hoyong ke surga, Bu, tidak akan masuk surga kecuali mendapat ampunan, mendapat rahmat Allah, dan mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berilpiti di antara poin yang harus ada pada diri kita adalah lebih bagus keislaman diri kita. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Jadi sahabat ini ingin tahu muslim yang baik itu yang seperti apa? Ayyul islami khair. Sifat yang baik menurut Islam itu apa? Atau muslim yang baik itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, qala tut'imut ta'am. Kamu memberi makan kepada yang lain. Inilah mungkin tema kita, kedermawanan. Saya mengambil dari sini. Jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat ini, ayyul islami khair. Muslim yang bagaimana sih yang baik itu? Sifat yang baik apa yang ada di dalam Islam ini? Tentu harapan kita semua menjadi muslim yang baik. Setelah lewat kita Ramadan ini, ternyata Rasulullah SAW menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dua poin yang dijawab oleh Rasulullah pada hadis ini. Engkau memberi makan kepada yang lain. Kita dilatih iftar, memberi makan orang yang saum. Jangan dihentikan itu. Ada tos rengse Ramadan oge. Alhamdulillah ujang enak manggeus beres Ramadan teh moal mere dahar deui. Tidak seperti itu. Kita teruskan. Adwamuha atau dawamuha wa in qalla, walau sedikit. Walau sakeprul roti bubuk saur paripaosna. Walau hanya sebutir kurma, lanjutkan memberi makan, utamanya kepada orang yang sedang membutuhkan. Saya yakin masih ada di tengah-tengah lingkungan kita ini orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Di Garut masih seueur, duka di Tasik. Ya. Di Garut masih seueur. Rada ruas, akhir zaman nanti akan ada situasi ketika ibu membawa sedekah ke sini tidak ada yang mau menerima karena sudah cukup semuanya. Jadi akan ada saat nanti saat situasi kondisi tidak akan ada orang yang mau mengambil sedekah kita. Kalau tidak ada orang yang mengambil sedekah kita, berarti sudah tertutup amal sedekah. Padahal amal sedekah ini amal yang paling hebat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Umar bin Khattab. Beliau menggambarkan antara sholat, saum, dan sedekah teh. As-sholatu, kata beliau, ini bukan hadis, tapi kata Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. As-sholatu tubaliguka ala satrat thoriq. Sholat yang kita laksanakan ini menghantarkan setengah perjalanan menuju Allah, setengah perjalanan. Wassaumu, sedangkan saum beliau menggambarkannya yubaliguka, menyampaikan engkau amamal malik,
menyampaikan di hadapan rumah kerajaan. Wasodakah, sedangkan sodakoh itu adalah yudkhilu, kayak akan memasukkannya. Jadi sangat penting amal sodakoh ini. Ini yang akan menentukan kita untuk masuk atau tidak masuknya. Orang yang mati ketika ditanya, apa yang engkau inginkan? Aku ingin hidup kembali. Kenapa engkau ingin hidup kembali? Jawabannya apa? Aku ingin bersedekah. Karena setelah mereka ada di alam barzah, begitu hebatnya amal sedekah untuk menyelamatkan dirinya di alam barzah dan nanti kelak menghadapi ancaman api neraka. Jadi dengan demikian, mumpung masih banyak orang yang membutuhkan, mari kita cetak kembali terus watak-watak kedermawanan yang sudah kita bina selama bulan Ramadan kemarin. Jangan berhenti. Maka beridul fitri bagi kita adalah menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik di antara indikasinya adalah memiliki karakter dan sifat kedermawanan. Tadi disebutkan sifat Allah itu Jawad, Maha memberi, Maha dermawan, yuhibbul jauda, dan Allah sangat mencintai kedermawanan ini. Tidak ada yang dermawan pada saat Ramadan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar Ramadan saja Rasul itu sudah dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nas, beliau itu manusia yang paling berani. Wa ajwadan nas, dan beliau itu manusia yang paling dermawan. Jadi mengapa kita harus menjadi orang dermawan? Iqtidaan bihi. Kita mensuri teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mensuri teladani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan. Kana ajwada. Rasulullah itu lebih meningkat kedermawanannya. Ma yakunu fi Ramadan. Ketika selama masuk di bulan Ramadan. Ajwadu bil khair. Lebih dermawan dengan berbagai macam kebaikan. Minarihil mursalah. Nabi mengatakannya minarihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang menghembus. Artinya cepat. Tek. Ada yang butuh. Tek. Gitu. Lebih cepat daripada angin. Ibu pami balap lompat yang angin bakal kengeng mana? Bakal kengeng angin. Tah kedermawan Rasul itu melebihi kecepatan angin. Ari orang Garut mah aya sumping peryogian. Kehula, bikeun entong. Wah, angin geus di mana deui. Bikeun entong, bikeun entong. Akhirnya ente dibikeun. Nah, terus itu cet, lebih cepat daripada angin yang menghembus. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah, minta Rasul kasih. Besoknya datang lagi, minta Rasul kasih lagi. Besoknya datang lagi, Rasul kasih lagi. Kata Abu Umar bin Khattab, sudah jangan diberikan, kemarin sudah dikasih. Aku tidak suka ucapan itu. Rasul menjawabnya kepada Umar bin Khattab, aku tidak suka ucapan itu. Suatu saat datang lagi orang itu, Rasul tidak punya. Untuk dicarekan eta jelema teh, kamari geus pan ka dieu aku datang deui. Tidak, maaf, hari ini sedang tidak ada. Coba datang kepada yang lain. Pindah kepada yang lain. Kalau mungkin aku ganti kepada orang itu. Gitu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Jawad. Rasulullah Nabi kita itu subhanallah sangat dermawan. Maka selayaknya kaum muslimin ini juga memiliki sifat kedermawanan ini. Rasul mengatakan, al-yadul ulya, tangan yang di kanan. Kata Nabi, bagaimana Bu? Tangan yang di kanan khairun minal yadi sufla.
Tangan yang di kanan lebih baik daripada tangan yang di kiri. Kita harus gambar geuna nanti. Anu di luhur saha, anu masihan kan. Maka wal yadul ulya huwal munfiqah. Tangan yang di atas itu si munfiqah, yang menginfakkan, yang menyedekahkan, yang memberi. Tuh aya kan masihan di hanapnya. Aya teh orang di masihan di hanap pananganana. Kan di luhur masihan mah. Dan tangan yang dia bawa wal yadus supla, tangan yang di bawah hiya sailah, dialah yang meminta. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi al-yadul ulya, tangan yang di atas. Dalam bahasa Arab, kedermawanan itu disebut dengan as-sakha'u dan al-karamu, al-jaudu, al-karamu, as-sakha'u. Penuturan-penuturan orang-orang yang saleh tentang apa itu kedermawanan. Mas-sakha'u. Apa kedermawanan itu? Saya ambil ucapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali, Hasan putra Ali. Beliau mengatakan, al-karamu, kedermawanan itu at-tabarru'u bil ma'ruf. Menyedekahkan yang baik-baik. Jadi kalau ibu menyedekahkan yang tidak baik-baik bukan dermawan. Eta maka paksa. Jadi yang diberikannya al-ma'ruf, sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat. Begitu kata Hasan. Dikatakan al-karamu, orang itu dermawan jika dia itu at-tabarru' bil ma'ruf. Dia menyedekahkan, memberi yang ma'ruf, yang baik. Qabla soal, sebelum dipinta. Jadi hideng. Hideng mah warnanya ima hideng. Bina sakedik hideng. Allah ujang meni hideng, berarti eta teh budak teh henteu bodas. Ujang meni hideng singer gitu nya. Jadi qabla soal. Jadi tolak ukurnya seseorang itu dermawan, dia memberi sebelum dipinta. Ari urang kumaha? Ima teu ditu sanes dieu. Kakerek mere upami dipenta disuhunkeun. Eta ge geus 1000 kali mentana teh. Geus nista maja utama eta keukeuh peuteukeuh anu meta teu bosan-bosan. Ya. Sudah berkali-kali bahkan baru memberi setelah ada musibah lini dan sebagainya baru mau membeli. Jadi orang yang dermawan itu qabla soal, sudah siap. Jadi rumahnya sudah disiapkan, dia keluar rumah sudah disiapkan. Jika bertemu dengan si anu akan kasih. Sudah disiapkan. Itu ukuran kedermawanan menurut Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang diberikannya yang baik, waktunya ya qabla soal, sebelum dipinta. Mudah-mudahan kita semua begitu. Ya. Wal it'amu fil hilli. Orang yang dermawan juga adalah orang yang selalu memberi makan fil hilli, sesuatu yang diperoleh dari yang halal. Tidak bisa dia mencari kekayaannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Setelah ada di tangannya disedekahkan. Tidak bisa, itu bukan dermawan itu. Ya. Dia tidak berkewajiban untuk menyampaikannya, tapi berkewajiban untuk mengembalikannya. Itu gubernur, bupati, menteri, ketua partai yang ditangkap oleh KPK tidak bisa menyedekahkan dari hasil itu. Orang yang korupsi bukan wajib berzakat, dia wajib mengembalikan ke kas negara. Jadi jika dia memberinya berdasarkan hasil yang tidak diberikan oleh syariah, bukan dermawan itu, pupujian itu mah. Supaya kapilih deui, ngagoreng gaji, ngagoreng daging ku gaji. Gitu cenah istilah nanti. Maka banyak kan gubernur yang tertangkap oleh KPK. Kemarin ada bupati mana tuh yang ditangkap oleh KPK. Tong disebutkeun namanya Bupati we Hungkul.
Tertangkap. Ya. Jadi kata Hasan dikatakan derma itu pilhili, sesuatu yang halal. Dari yang halal, sesuatunya halal, dari proses yang halal. Setelah kita dapatkan, kita kasihkan. Itulah orang al-karam, as-sahau, al-jawadu. Dan memberikannya ikhlas. Karena orang yang memberikan tidak ikhlas, ya ini juga orang pertama yang masuk neraka itu adalah orang al-jawad, kata Rasulullah. Orang yang syahid, orang yang jawad, dan ahli ilmu, al-qura. Ini 3 kelompok yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Siapa yang jawad dimasukkan ke neraka? Orang ini pede di hadapan Allah. Dia sudah mengeluarkan hartanya. Lalu ketika ada di hadapan Allah, mana surga untukku ya Allah? Emang lu punya amal apa? Seluruh hartaku aku sedekahkan. Kata Allah, kazabta, bohong engkau. Betul hartamu disedekahkan habis. Tetapi di dalam hatimu bukan karena aku. Karena engkau ingin disebut jawad, orang yang dermawan. Ini juga tidak masuk surga ini karena tidak ikhlas. Inilah mungkin yang disebut di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Amalnya rongkah, sedekahnya banyak. Amilatun nasibah, capek amalnya. Tasla narun hamiyah. Tetapi masuknya ke dalam api yang sangat panas. Sanaskan surga. Apa nih masalahnya? Maka di antara masalahnya adalah dia tidak ikhlas. Allah Maha tahu. Karena isi hati orang sadaya, inalika sadaqati lillahi atau li siapa gitu kan. Maka juga harus ikhlas. Sesuatunya dari halal, yang diberikannya adalah al-ma'ruf, ya. Dan yang ketiga kata Hasan, harus ada rasa warrafatu, kanya'ah. Kudu aya rasanya dedeh. Simpati, empati. Bisa ili ka pihak anu nyuhunkeun. Jadi syaratnya 3 kata Hasan. Baru orang itu dermawan. 1, memberikan sesuatu yang baik, ma'ruf. 2, dari yang halal. Yang 3, ada rasa ra'fah, nyaah dedeh. Kabita semburing ku pesepak bola CR7, Cristiano Ronaldo, nu kaosnya nomor 7, dia mencetak gol yang banyak, dia mendapat sepatu emas, dia jual sepatu emas itu. Dan terkumpul 21 miliar lebih kalau diuangkan rupiah ini. Disedekahkan kepada masyarakat muslim Gaza. Eleh orang dia ge ku CR7 mah. Termasuk SIM kuring. Ya. 21 miliar untuk Palestina. Ya. Tapi kan akan diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan diterima kan. Dia hanya ada perasaan kemanusiaan saja, filantropi itu mah. Dia memberi karena kemanusiaan saja. Tetapi kedermawan dalam Islam itu adalah sesuatu yang dilandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa termasuk hebat apapun dari orang yang tidak beriman kepada Allah, ini akan musnah. Nanti akan sampai kepada materi di bawah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Leli Diana waktu itu datang ke Indonesia, semua panti-panti asuhan dikasih uang. Ya, karena dia tidak beriman, maka kita wajib untuk mengimani itu adalah kesia-siaan. Jadi kembali menurut Hasan bin Ali, kedermawan itu 1 harus yang ma'ruf qabla su'al. Sebelum dipinta harus kita yang aktifnya. Yang 2, sesuatu yang halal diproses dari yang halal. Dan yang 3, ra'fah, harus ada rasa kanya'ah. Cukup rasa kanya'ah hungkul itu. Tetapi harus dirangkaikan
dengan yang keempat dengan keikhlasan tadi. Sufyan bin Uyainah dia mengatakan, yang disebut dermawan itu antu jawida bimalika. Engkau menyedekahkan hartamu fillahi. Jadi singkat. Sufyan bin Uyainah singkat menerjemahkan kedermawan ini. Antu jawida bimalika. Engkau menyedekahkan hartamu fillah, di jalan Allah. Baru dermawan gitu. Berarti kalau bukan di jalan Allah, bukan kedermawanan. Eta mah dalam rangka apa? Dalam rangka pujian, dalam rangka apa? Jadi patokannya fillah. Harus karena Allah, harus dalam rangka di jalan Allah. Itulah kedermawanan yang dituntut oleh Islam. Mengeluarkan harta dalam rangka menegakkan li'i'la'i kalimatillah. Dia melanjutkan al-biru bil ikhwan. Dermawan juga disebut dermawan al-biru bil ikhwan. Berbuat kebaikan kepada saudara-saudaranya. Wal jaud bil mal, dan menyedekahkan harta-hartanya. Patokannya billahi, billahi, lillahi. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kenceleng tadi kan dimasuki oleh kita kan. Insya Allah ini adalah fillah, di jalan Allah dalam rangka untuk menghidupkan syiar agama Allah. Ya. Dan ini yang akan jadi barang itu. Dan insya Allah kita akan disebut dermawan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika motivasinya itu. Orangnya disebut as-sakhiyu. Orang dermawan itu as-sakhiyu atau al-jawadu. Kebalikannya al-bakhilu. Ya. Para ulama membandingkan. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan insya Allah akan dekat dengan Allah. Sing yakin bu, akan dekat dengan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Qaribun minal jannah. Orang dermawan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Itu akan mendekatkan dengan surga. Kalau sudah dekat, selangkah lagi masukkan. Ya. Qaribun minan nas. Akan dekat, disenangi oleh umat manusia. Manusia akan senang kepada kita. Akan membantu kepada kita. Mencintai kepada kita. Wa ba'idu minan nar. Dan juga akan menjauhkan dari api neraka. Akan menjauhkan dari api neraka. Satu hari Rasul khutbah dan disampaikan kepada ibu-ibu, aku diperlihatkan kepadaku neraka dan aku kaget kebanyakannya yang masuk neraka itu adalah ibu-ibu. Tapi seorang dia. Atau ngejerit ibu-ibu para sahabat ketika didugikan ku Rasul yang di neraka teh nu saseuna teh ibu-ibu. Maka cepat Rasul menenangkan suasana. Sok atuh kaluarkeun sedekah. Kitu jauh Rasul teh. Geus ulah kujerut. Sok atuh kaluarkeun sedekah. Walau bisikit samarah. Walaupun sedekahnya dengan sebutir kurma. Apa sih mahalnya? Bagi orang Arab, sedekah dengan sebutir kurma. Apa sih mahalnya? Ya, jika orang Sunda, sedekah ku cau. Naon sih mahalna sedekah ku cau? Piraku cau hungkul kudu aya caina. Sok atuh caina jeung cauna supaya henteu cua. Ya. Jadi Rasul teh cepat mengkondisikan ibu-ibu para sahabat. Ya. Artinya tutup pintu neraka itu dengan sedekah walau bisikit samarah. Jadi jangan menunggu kaya baru mau sedekah. Jangan menunggu kaya sedekah itu. Saat ini sedekah itu. Paman lam yajid, siapa orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan. Fabi kalami thayyibah atunya rios anu sae. Aya anu sumping, tapi di bumi teh teu aya nanaon. Paman lam yajid teu aya nanaon. Beas teu aya, cau teu aya, cai PDAM-na macet. Ya.
Kata Rasulullah, "Fabi kalimit thayyibah." Atuh nyarios anu sae. Hapunten. Hatunuhun salira sumping ka dieu. Biasa namah kan sok dipasihan, aya mah nu juta aya naon. Hapunten, manawi enjing sumping deui ka dieu. Kalimit thayyibah. Ulah dicarekan menges ka ditu siah mantau. Mereh henteu nganyerikeun hate puguh eta mah. Ya. Ucapan yang baik. Jika memang suatu saat kita tidak mendapati apa-apa untuk bisa diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Maka kebalikan as-sakhiyu al-bakhil. Non bakhil teh Bu. Saskope 3 huruf mah medit. Al-bakhilu. Kikir. Ba'idun minallah. Akan menjauhkan dari Allah. Ba'idun minal jannah. Akan menjauhkan dari surga. Tidak layak orang yang kikir masuk surga. Tidak layak. Wa ba'idun minan nas. Akan jauh dari manusia. Manusia juga akan menjauhinya. Dugi ke ayeuna simkuring di sekolah, teu aya sepuh anu masihan ngaran kampurang kalina cep korun. Teu aya Bu. Teu aya, jeung moal aya cenah bisi aya orang dia. Pada disebut ku Al-Qur'an korun teh. Ya, padahal korun teh makhluk yang paling bakhil. Ya. Dijauhi oleh umat manusia, jauh dari Allah. Matinya binasa. Binasa ditenggelamkan di tengah daratan. Adi Firaun mah dilelepkeun di jero cai, Qarun mah di tengah daratan dilelepkeun jeung hartana. Buah dari kebakhilan. Ya. Jadi jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Ya, ba'idun. Tapi dia qaribun minan, tapi dekatnya dengan neraka. Ya. Nanti di dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35 Allah memberi ancaman kepada orang yang membahilkan kekayaannya. Dan kita harus takut dengan dua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna dzahab, dan orang-orang yang menyimpan adzahab, emas. Simbol kekayaan kan emas kan. Orang menyimpan kekayaan itu adalah dibelikan emas. Ya. Wal fiddah, teu kapeser emas ngagaleuh naon? Perak. Teu kapeser perak ngagaleuh naon? Burunggu. Orang-orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas dan perak, walayunfiquna, dan tidak mengeluarkan infaknya, zakat, ada zakat perhiasan, Bu. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Umumkan kabar kepada mereka akan siksa yang sangat pedih. Jadi model siksaannya kanu henteu ngalwarkeun zakat tina kekayaan itu adzabin alim, bi adzabin alim. Siksaan dalam Quran itu ada adzabun azim, siksa yang dahsyat, adzabun alim, siksa yang pedih. Adzabun harik, siksa yang membakar, adzabun muhin, siksa yang menghinakan. Ibu pada milih anu mana? Teu aya pilihan. Jeung ulah milih anu ieu. Sadayana ulah dipilih. Ya. Jadi kepada orang yang tidak mengeluarkan infaknya dari kekayaannya, ini siksanya bi'adzabin alim, siksanya pedih. Sakitnya tuh di sini. Bukan hanya di sini kan, tapi di seluruhnya. Nanti di hari kiamat di dalam neraka dikumpulkan itu az-zahab wal fiddah. Yauma yuhma 'alayya fi nari jahannam. Akan dibakar seluruh emas perak yang disimpan-simpan oleh orang itu. Nanti dibakar oleh api neraka. Logam emas itu meleleh dalam berapa derajat api kan?
pasti meleleh oleh api neraka. Pasti meleleh oleh api neraka itu. Bu, api neraka teh dihurungkeun teh tilu ribu tahun. Selama 1000 tahun pertama neraka terus kamu menyalahi neraka 1000 tahun. Sehingga warnanya memutih. Ya. Memerah. Tahap pertama memerah. Setelah itu diinstruksikan lagi kamu terus menyala 1000 tahun lagi. Sampai warnamu memutih. Dihurungkan 3000 tahun. Tambah 3000 tahun deui. Dan diinstruksikan lagi. Terus kamu menyala 1000 tahun lagi. Sampai warnamu menghitam. Jadi di neraka teh hidung poek. Kenapa? Padahal api itu kan upami di ruangan padam listrik dicekeskeun korek api hiji kan hurung. Tapi ini menghitam. Hatta eswadat, menghitam warnanya. Jadi di neraka teh poek, Bu. Itu wartosan ka ahli nerakanya kedah nyanak baterai gitu Kak gitu. Tapi masalahnya sahan wali nerakana gitu. Naudzubillahi min dzalik. Selama 9.000 tahun ini bisa entah berapa juta derajat Celcius neraka itu. Nanti akan digunakan untuk memanaskan seluruh perhiasan-perhiasan yang saat di dunia itu disimpan tapi tidak dikeluarkan infaknya. Ada haul itu. Salah satu tahun tuh haul keluarkan. Jika emasnya itu bukan untuk perhiasan. Jika emas itu untuk menyimpan kekayaan. Kan emas itu dua. Beli emas untuk perhiasan cukup 1 kali 2,5%. Kalau beli emas untuk menyimpan. Nu balokan teh nu sagede kieu emas teh tah. Nu sagede beca, nu saageng mobil. Eta mah kada dikalawakeun 2 tahun. Tecekap sakali eta mah. Wayahna bungana hoyong beunghar. Ya, kedah kalau tidak maka setelah meleleh ini perhiasan patukwa biha jibahuhum dilicinkeun Bu karena jidat-jidatna karena tarang-tarangna kadieu usah tarang maneh dilicinkeun tah wa junubuhum lambung-lambungna wa dhuhuruhum tonggong-tonggongna kade tah anu sok sering nyeri tonggong kade atau sok sering nyeri lambung atau nyeri taar lieur kade teh kade itu isyarat kade alamatun min alamatiha bari diomongkeun hada makanaztum tah ieu sia anu bareto ditendeun ku maneh tapi teu dikaluarkeun sedekahna jeung infakna jeung zakatna mangga Bu beunghar mangga Islam tidak melarang kaya. Siapa yang melarang kaya? Tuh sosialis, komunis itu melarang beunghar. Tidak boleh ada orang yang kaya semua milik negara. Ya. Tapi kapitalis sok pabeunghar-beunghar, bae batur paeh oge itu kapitalisme. Tapi Islam di tengah-tengah. Silahkan kamu kaya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan. Ini bagianmu di dunia untuk kalian. Tapi setelah kaya, ingat kepada fakir miskin. Ini Islam. Jadi siapa yang tidak mau ditegakkan Islam di muka bumi ini? Ya karena memang kebodohannya. Kapitalisme ini berbahaya Bu. Dieksploitasi semua energi yang ada di dunia. Untuk menjadikannya dia kaya. Tapi dia lupa biar orang lain musnah. Sosialis, maka alahilah gerakan anti kapitalisme, yaitu sosialisme atau komunisme. Hei, tidak boleh yang beunghar, semua milik negara. Ini dilarang oleh komunisme itu. Tidak ada hak pribadi. Kalau kapitalisme, hak pribadi lebih besar. Islam, silakan ada hak pribadi. Tapi jangan lupa, pada diri kita ada hak orang lain. Lisailina wal marhum. Hebat Islam itu. Bersyukur kita menjadi kaum muslimin. Bersyukur lagi kalau kaum musliminnya bangkit
untuk menegakkan Islam sehingga menjadi hukum yang hidup mengatur kehidupan umat manusia. Karena Islam sekarang masih terkerangkeng di dalam kitab suci, belum menjadi hukum yang hidup. Bu, bagaimana komentar Menko Polhukam terhadap pelaku LGBT? Kesusahan. Mau menggunakan undang-undang yang mana menghukum LGBT? Kan gitu komentarnya. Karena KUHP, kitab yang mengatur hukum pidana itu tidak mengatur. Perzinahan tidak diatur sesuai dengan agama Islam. LGBT juga tidak diatur. Jadi Menko Polhukam itu jika pintar tapi kumahanya. Oleh karena itu harus dihidupkan hukum. Karena membangun hukum nasional itu boleh dari asal Belanda, boleh dari agama syariah. Islam ini sumber hukum. Syariat Islam itu bukan hukum, tapi sumber hukum. Pertanyaannya siapa yang akan memindahkan syariat Islam sebagai sumber hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum yang hidup, hukum positif. Siapa yang akan melakukannya? Para anggota dewan. Sebagai legislator yang fungsinya legislatif. Membuat undang-undang. Jadi kita tidak mendengar di gedung dewan ini ingin membangun hukum nasional yang mengambil dari syariat Islam. Sudah ada memang hukum nikah, ya hukum waris, sudah. Tapi persoalan sosial ini, LGBT dan sebagainya, tidak bisa ditangkap kan akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik akhirnya. Silahkan kamu hidup, tapi pilih gua. Akhirnya dikukut anu karar itu teh. Tidak akan musnah, akan semakin berkembang. Dijieun kontestannya. Pemilihan ratu tercantik waria. Itu hampir terjadi di Garut. Pemilihan ratu tercantik se-Jawa Barat. Kita protes. Panitia dibubarkan. Datang ke bupati, datang ke Kapolres. Tidak terima Garut dijadikan pribumi tuan rumah untuk memilih ratu waria tercantik se-Jawa Barat. Karena kalau terus diadakan ini lain calager anu karar itu teh. Tapi bahkan pagelis-gelis kan pada akhirnya sabab bakal dipenten. Ini masalahnya. Jadi Menko Polhukam betul karena tidak undangnya. Kalau begitu buat terobosan. Harus diambil hukum ini. Yang bersumber dari syariah. Menjadi hukum yang hidup. Kalau sudah menjadi undang. Mau tidak mau. Presiden harus melaksanakannya. Karena presiden sebagai eksekutif. Melaksanakan aturan yang dibuat oleh DPR. Sebagai representasi suara rakyat. Tapi sayang kita tidak mendengar di gedung DPR ada ingin membangun hukum yang lebih baik lagi. Sayang, seribu sayang. Padahal suara rakyat sudah diberikan kepada mereka. Amanah sudah disampaikan. Ya, tapi kan itu tergantung kepada partainya. Partai punya visi dan misi, punya platform. Kalau sudah tidak ada platform tentang penegakan syariat Islam, maka tidak mungkin. Karena orang ini, orang anggota DPR ini bagaimana praksinya, praksi bagaimana partainya, partai bagaimana visi dan misinya. Maka hati-hati kita berpartai. Kemana kita melebuhkan itu. Ya. Karena kalau tidak begitu, tidak akan ada perubahan yang lebih baik. Termasuk dalam pembangunan hukum ini. Jadi na'udzubillahi min dzalik, orang yang bakhil ini nanti akan mendapat siksaan yang Allah gambarkan dalam Quran surah At-Taubah 34 dan 35. Oleh karena itu, ada 4 manusia yang mendermakan kekayaannya, kata Al-Quran. Di manakah posisi kita? 1, orang menyedekahkan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Anu geus teu dibutuhkeun deui, itu teh jam teh paeh wae nya. Cobi ka masjidkeun mah. Mah ka dieu eta jam teh paeh wae. Kakarak di ka masjidkeun. Atuh adan teh telat wae. Batur geus adanna becan adan. Ieu jamna ge gituan. Bongan sedekah jamna anu geus butut. Tah bakal aya nu kitu cenah umat Islam teh.
Menyedekahkan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Buka di rumah Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Kamu kata Allah jangan memilih-milih al-khabisa, barang yang sudah jelek. Baju tos butut, kopiah tos dengdek, kursi tos reyot, neme de sedekahkeun, angin kacang tos hasem, neme sedekahkeun. Kata Allah wala tayammamul khabisa, ulah milih-milih anu butut. Nah godanya bade sedekah angean dibuka lomari teh ku ibu teh. Ieu alus kene, ieu uteuh kene, ieu mencrang kene. Jadi sadena teh ngadadak sae. Upami bade sedekah, upami bade kaonangan, ngenge ieu geus heubeul, ieu geus bosen, ieu geus rumek, atuh meser deui. Upami bade kaonangan mah. Kata Allah jangan. Wala tayammamul khabisa, ulah milih-milih anu awon. Walastum biahidihi ila antuk binupi, matamu juga sudah tidak mau melihat kecuali mata sabelah. Saudara Allah teh menyindir kita ini. Al-Baqarah 267 menyindir kita. Bisi aya orang dia anu kitu kasindir tah ku Quran Al-Baqarah ayat 267. Tidak boleh. Ya. Menginfakkan, menyedekahkan sesuatu yang orang lain kita pun sudah tidak senang lagi, tidak mau melihat kecuali dengan mata sebelah. Nuka dua ayat nu sedekah teh al-afwa, kelebihan dari kebutuhan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad akan bertanya kepadamu apa yang harus diinfakkan. Jawab kata Allah, qul, Muhammad jawab, yang harus engkau infakkan al-afwa, kelebihan sisa dari kebutuhan. Kebutuhan keluarga dinaungi teh aratos tuang sedayana, ibu atau suareg, bapak atau sebeh, pala putra atau taruang, aya keneh 2 baskom. Sedekahkeun tah eta cenah. Jadi minimal nu ieu ulah nu butut. Minimal al-afwa, kelebihan sisa dari kebutuhan kita. Sedekahkan. Daripada disimpan terus kita lupa, emut-emut geus 7 poe atuh buruk. Uluh. Saminggu ka tukang teh nyimpen ieu di dieu, dibuka teh buruk. Alah, buruk. Pasikeun ka tatangga. Atuh jadi beuteung tatangga teh. Sehabis kebutuhan kita ada sisa, sedekahkan. Ini Al-Baqarah 219. Jadi minimal kita mendermakan itu al-afwa, sisa dari kelebihan kebutuhan kita. Insya Allah di rumah itu, di kulkas itu masih banyak sisa kita. Jangan sampai larinya sisa itu ke tong sampah. Bu, di Arab Saudi sampah itu Masya Allah bergunung-gunung. Artinya apa? Banyak sisa yang tidak termakan. Memang belaleunghar di Arab Saudi mah. Sampah nanti bergunung-gunung. Jangan sampai sisa itu masuk ke tong sampah. Tapi dermakan ketika masih segar seperti yang kita makan. Anu katilu, anu langkung sae. Ali Imran 82. Ieu mah nyedekahkeun teh hiji perkara anu keur dipikat cinta. Nuju dipikat seneng ku urang disedekahkeun. Itu berarti naik kelas. Kata Allah, lan tanalul birra. Tidak dianggap kebaikan. Tidak dianggap derma yang baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kecuali engkau menginfakkan sesuatu yang sedang kau cintai. Ibu teh nuju resep karena tiung eta teh anu nyuhunkeun dipasiekeun moal. Moal jujur. Tapi kalau itu bisa diberikan, ayo rodi usan nih saya kopiah teh dipasikeun ku simkuring teh. Sami sana aya nu nyuhunkeun mangga bakal dipasikeun. Tapi sebetulnya hiji-hijina ieu teh. Kengeng di Jawa Tengah eta teh dina online mesena teh.
Aya teh di Jawa teh yang upaya hejo teh. Tapi upami hoyong-hoyong ting mah nya ngalehan we simkuring teh, asa geuntian ku nu hideung. Kata Allah tidak dianggap dermawan, belum dianggap dermawan kau. Hatta tunfiqu mimman tuhibbun, kecuali engkau menginfakkan, menyedekahkan, mendermakan sesuatu yang sedang kita cintai. Ya. Tentu non wae anu dipika cinta teh artos, kekayaan silahkan. Tidak semuanya atau jangan semuanya gitu ya. Oh yang tiung iya ke atas saminggu deui atunya. Ibu maksa kena resep atau gitu nya. Sugane poho geus saminggu mah teu datang. Pek teh datang. Ieu panjangjina geus saminggu, geus sabulan teu kaci. Curang eta mah. Curang eta mah ya. Kalau sudah janji sudah seminggu lagi qabla su'al, sebelum dipinta kita kasihkan karena janjina saminggu deui gitunya. Dan yang lebih hebat Al-Hasr 9. Imam kalimatnya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi menyedekahkannya sesuatu yang ia butuhkan. Walau kana bihim khasasah, walaupun dirinya hos-hosan gitu. Bade ngaleueut sate acan dugi aya nu nyuhunkeun. Eta dina peperangan memang para sahabat. Ada sahabat luka banyak. Ari caingan sagelas bade dieueut anu di dieu haus dipasihkeun. Ka sahabat nu kadua. Bade dileueut nu katilu haus dipasihkeun nguriling eta teh Bu. Turunlah ayat ini wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bi khasasah. Mereka mengutamakan yang lain walaupun dirinya hos-hosan. Jadi hos-hosan teh bahasa Sunda tina bahasa Arabia walau kana bihim khasasah disundakeun hos-hosan. Ibu teh betos mesek cau teh Bu. Bade di am aya nu priyogi. Ku ibu teh dipasihkeun cangkangna, ibu cauna dolim. Dolim eta mah Bu. Ibu cauna anu minta cangkangna dolim. Minimal kudu adil. Potongkeun sapotong ewang. Ente sapotong anak ewang. Adil. Itu adil. Minimal adil jangan dolim. Ya, maksimalnya isar. Tos calanga bade dicelebekeun ku urang, ayeuna progian dipasihkeun sadayana eta mah al-isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi aya 4 tingkat jalma anu dermawan teh. Hiji ngadermakeun barang nu tos teu priyogi. Mudah-mudahan ulah urang eta namanya. Ya. Kadua ngadermakeun kelebihan dari sisa kebutuhan. Katilu anu nuju dipika cinta. Kaopat mengutamakan. Kan dongeng sahabat nampi tamu Rasulullah kan sudah masyhur. Ya, pada waktu maghrib ada tamu kepada Rasulullah, tapi ku Rasulullah bukan disembarakeun, dilelang kepada para sahabat. Ini ada tamuku, tapi malam ini aku tidak punya makanan kata Rasulullah. Siapa yang mau menerima tamuku ini? Ana ya Rasulullah, seorang sahabat. Dicanak kata sahabat, sumping ka bumina, ibuna suguhkeun. Suguhkeun naon dari bapak? Nanaon bapak? Kieu carana dipoekan pan ruangan makan itu sehingga disuguhkeun 2 piring. Anu sapiring aya tuangeun keur tamu, anu sapiring keur manehna teu aya nanaon. Al-isar. Waktu subuh tiba, Rasul tahu dari Jibril, sahabat yang menerima tamu Rasul itu seperti itu. Makanannya ada 1 piring, hanya diberikan kepada tamunya. Turun ayat ini, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Minimal tingkat kaopat duka irahannya urang nepi kadinya. Minimal itu tadi al-afwa, kelebihan kita. Sehingga kita menjadi orang yang adil. Jangan sampai kepada yang dolim. Jika tadi masihan cangkang cauna, ibu cauna. Naudzubillahi min dzalik. Anu salajengna urang kedah yakin
Sekecil apapun yang kita dermakan, Allah akan ganti, Bu. Jangan takut tidak diganti, Allah akan ganti. Bisa diganti di dunia keneh, Bu. Bisa nanti diganti di alam akhirat, digebroken. Bisa diganti di dunia dalam bentuk yang lain. Ibu teh derma 1 juta. Kan ideal nama digantos nate 10 kali lipat kali 1 juta sabaraha. 10 juta kan minimum kan 10 kali lipat. Ada sampai 700 kali lipat. Jadi kalau derma 1 juta, balasannya Allah menyiapkan 700 kali lipat. 1 juta kali 700 sabaraha. 700 juta. Tapi minimal 10 kali lipat. Tapi ada yang dibalas oleh Allah sesuatu yang bukan dengan uang, tetapi dengan yang lain. Tapi seimbang harganya. Dengan kesehatan. Ku salira sehat, pala putra sehat. Ku kabingahan. Eta lamun diartoskeun teh Bu sehat teh sabaraha miliaran, Bu. Aya hiji jami kedah dioperasi otakna ke Singapura 1 miliar. Karena ada pemadatan 1 titik. Sehingga si sel saraf itu tidak bisa dialiri oleh darah. Kudu diomekeun, kudu ke Singapura eta teh can tiasa di Tasik mah. Biayanya 1 miliar. Iya orang sehat, Bu. Subhanallah. Otak sabaraha miliar, jantung sabaraha miliar, ginjal sabaraha miliar. Upami dihitung-hitung ya awak urang miliaran rupiah. Itu balasan di saha? Di Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari kebaikan kita. Jadi jangan takut tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'. Apapun, sekecil apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Sing penting kantos ngaos dina buku anu eusina teh dongeng-dongeng orang-orang yang bepergian ibadah haji kantos didugikeun. Aya hiji jami ka haji di Canakunus sanes gara-gara masihan comro. Kajadianana di hiji sakola, biasa waktu istirahat barudak jarajan. Hiji waktu aya budak anu calik di juru teu gaduh artos. Ku tukang comro teh dipasihan comro, pisang, comro, cireng lah nu gitunya. Atuh bungaheun eta budak teh. 30 tahun ke depan. Si ibi jeung si emang eta masih dagang comro di sakola eta. Ujug-ujug aya sedan eureun di hareupeun rodana. Pantona muka, cut turun aya hiji jalma. Kasep eta jalma teh Bu. Ngange kopea hejo batik coklat. Hayang. Mang, Ibi, kadiekeun KTP kange naon jang? Kange BLT sanes. Hayu urang umroh jeung abi. Umroh di mana atau haji di mana? Cenah emang jeung Ibi batan sakieu. Kata anak ini, coba lihat. Tingali mang banget abdi. Ternyata setelah ditaliti eta wajah, pernah wajah anu bareto, pernah dibere comro. Gitu Allah Subhanahu wa taala males kana kasayan hiji jalma. Jadi gersik manjeng si Ibi irit ka haji teh ongkosna comro jeung cireng. Jadi enak kunaon atuh? Atos ibu enak mah menanam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan. Jangan mengatakan tidak. Jika memang tidak ada yang bisa diberikan, tapi kalimat thayyibah, ucapkan yang baik. Dan itu akan menjadi doa, menjadi wasilah untuk turunnya fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini haji dari kebaikannya memberikan sesuatu yang kalau dirupiahkan tidak sampai 1 juta. Tapi eta jalma eta si budak dalika dibere, dia tidak lupa atas kebaikan orang ini. Siapa yang menggerakkan hati anak itu sehingga tidak lupa kepada si emang jeung si ibi itu? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya terus ingat dan ingin membalas kebaikannya. Subhanallah. Jadi yakin, wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifuhu. Sekecil apapun, ini kalimatnya min syai', sekecil apapun Allah akan membalasnya. Asal kita ikhlas mendermakannya. Jadi mendermakan itu harus berdasarkan iman
dan takwa. Ronaldo walau 21 miliar karena dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah tidak menjadi kebaikan nanti di alam akhiratnya. Cuma dibalas kebaikannya oleh Allah di dunia. Awakna sehat, sampai anak semakin kuat. Bu ditajong bola tendangan pisang teh Bu. Tak dah kieu bola nanti cat geblos. Geblos sisi Ronaldo teh Bu. Bagaimana ketika dia menciptakan bola, bahagianya bukan main. Kan sakit tuh balasan di Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya telah mengasupkan gol. Kan ibu ge surak lamun Persib asup gol namanya. Tapi lamun keasupan kan cerik. Aya budak viral, cerik kunaon Persib eleh. Tapi nalika Persib benang, wah Persib nu aing. Bunga. Sakit tuh kabunga balasan ti Allah ka Ronaldo anu ngainpakkeun hartana 21 miliar ke Palestina ngan sakitu. Tapi di akhirat wa ma lahum fil akhirah min khalaq. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Yakin An-Nur 39, Al-Furqan 23 ini menjelaskan nasib amal-amal orang yang tidak beriman kepada Allah. Dermanya hanya kemanusiaan. Tidak ada motif lillahi ta'ala. Waladzina kafaru a'maluhum kassarabim biqa'atin. Adapun orang-orang kafir amal-amalnya. Jadi aku ku Allah ke orang kafir teh beramal. A'maluhum. Amal-amalnya kassarabim biqi'atin. Seperti fata morgana di atas daratan. Fata morgana nuju panas Bu. Pemeninggal tika tebiahnya ciga cai gitunya. Tapi nalika disumpingkan kadinya ternyata tidak ada apa-apa. Seperti Siti Hajar, dia berdiri di Bukit Sofa melihat, oh di Bukit Marwah ada air. Kan Ismail tinggal tosepen susu, dia kejar ke Bukit Marwah. Ternyata setelah di Marwah tidak ada air. Dia berdiri di Marwah, oh ternyata di Sofa. Dia balik lagi ke Sofa. Sampai 7 balikan Siti Hajar. Karena melihat fata morgana, ciga aya tapi teu aya. Ciga eueuh tapi teu aya urang mah. Ima ciga aya tapi teu aya. Itulah fata morgana. Allah menggambarkan a'maluhum kassarabim biqi'atin. Amal-amal mereka seperti fata morgana. Walaupun 21 miliar karena tidak dilandaskan iman dan Islam, maka sia-sia bagi orang yang menginfakkannya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu habba'an manthura. Allah menjadikan amal-amal mereka itu akan aku hadapi kata Allah. Wa qadimna, aku hadapi amal-amal mereka. Tapi bukan diterima. Untuk habba'an manthura. Aku tiup menjadi debu yang berterbangan. Tidak berbekas dan tidak ada apa-apa. Itu nasib kasayan kadermawanan ti jama-jama anu teu aya iman. Tapi lamun ti jama nu iman sekalipun sebutir kurma kan mau dugi ka miliar hargana kurma teh punya. Tidak sampai bermiliar satu butir kurma, tapi ada iman. Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya dan Allah akan melipat gandakannya untuk saatnya nanti diberikan kepada orang yang beriman itu. Jadi bersedekah, berderma, jangan menunggu kaya. Jangan, nah Kang teu sedekah, dacan beunghar urang mah. Jika di Garut aya, nah Kang teu haji sakitu loba kakayaan, dacan soleh. Jawabanna teh dacan soleh. Jadi dia merasa anu ka haji teh anu beunghar, anu soleh. Tidak. Ya. Semua orang tidak ada yang soleh, orang dia teh anu soleh. Sim kuring. Semuanya sedang menuju kepada kesolehan. Tak akan ayat anu soleh. Semuanya menuju kepada kesolehan. Nanti di akhir hayat, kalau kita baik, husnul khatimah. Tapi kalau di akhir hayat ternyata, jika di Jakarta ayat ini anu murtad, 70 tahun dia jadi muslim, di usia 72, 73, 75 dia murtad. Kan jadi sul khatimah itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Terakhir aya dongeng, Bu. Terakhir disampaikan oleh Rasulullah SAW, ieu teh sebatna karomah. Ari ka Nabi mah mujizatnya, ari ka anu soleh mah karomah. Aya mujizat, aya karomah, aya irhas, aya maunah. Ya. Ari maunah mah Nabi jalmi eta mah maunah ieu mah. Mujizat maka Nabi, irhas mah ciri pinabieun, karomah maunah mah ka urang anu biasa. Panjang hadisna urang aoskeun. Baina rajul bifalatin. Ada seseorang musafir sedang berjalan di padang pasir. Pasamiya sautan fi sahabatin. Dia mendengar di balik awan, jika awan ieu aya anu nyarios. Kumaha nyariosna? Isqi hadiqata fulanin. Ceborkeun cai hujan ente ka kebon ieu jalma, disebut namina. Ngaduka saha namina, kan disebutin namina, ka kuping ku musafir tadi. Aya sora di balik awan, iski hadiqata fulanin, ceborkeun cai anjeun, hei awan, ka kebon si fulan. Disebut namina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patanaha dzalika sahab, maka ieu awan teh maju nyaketan kebon anu disebatkeun namina tadi. Fi harratin fa abza ma'ahu fi harratin, lajeng eta awan teh ngalungsurkeun caina. Oh, ternyata eta kebon teh tandus, seseueuna batu. Ya. Sehingga nalika ieu caina dilungsurkeun, faida sarjatun min tilka siraj, seluruh saluran yang ada di tanah itu terisi oleh air yang diturunkan oleh awan ini. Maka si ieu musafir patatabba al-ma'a, mengikuti saluran-saluran air ini. Nepi ka mana, cik mana kebona teh ieu teh. Ku si musafir dipaluruh. Fa idza rajulun qaimun fi hadiqatihi, ternyata aya hiji kebon jeung nubogana nuju ngadeg ti dinya. Maka ditaroskeun ku eta musafir, qala ya Abdallah, wahai hamba Allah, masmuk, siapa namamu? Qala fulanun, nami abi mah fulan. Teu disebut nami nama, nami abi fulan. Sesuai sareng nami anu digorowokeun di luhur. Berarti benar orang ini namanya sesuai dengan yang diteriakan di balik awan itu. Lajeng anu gaduh kebon naros balik 5 tas aluni. Naon cenah nyababna hidup naroskeun nanyakeun ngaran kaula. Faqala, cek eta musafir, inni sami'tu sautan fis sahab. Kaula teh ngadenge di balik awan hiji nami, ternyata nami salira. Nami salira disebut di langit. Patarosanana si eta musafir, fama tasna'u fiha, apa yang sudah kau lakukan? Namamu disebut di langit. Tangtos selain awan anu ngomong, tetapi sesuatu malaikat yang menginstruksikan kepada awan itu, dan Allah memberikan izin untuk didengar oleh si musafir tadi. Matasna'u, apa yang sudah kau perbuat? Qala, si anu kaduh kebon nyarios, amma idza qulta hada, oh lamun eta nu ditaroskeun kieu. Fa ini anduru ila ma yakhruju, aku secara cermat membagi hasil panenku. Ma yakhruju min hade, hasil panen. Ku ieu jalma hasil panena dibagi 3. Fa atasaddaqu bisulusihi, sepertilu kukuring disodakohkeun ilal masakini wabnis sabil wasailin, sepertilu ku kaula disodakohkeun. Wa aqulu ana wa aliya sulusan, sepertilu deui dipake keluarganya, dituang gitunya. Anu sepertilu deui wa aruddu piha sulusahu, dipake modal eker terus meningkatkan ieu kebon. Jadi ku ieu jalma
dibagi 3 hasil panena, hiji disodakohkeun, jadi sodakona sanes 2,5%. Zakat tani itu kan duanya 5% sareng 10%. 5% lamun dicayan ku urang, tapi lamun dicobor ku langit 10% zakatnya. Ini orang zakatnya, sodakohnya sepertilu. Sepertilu itu sabaraha persen? 33% sodakoh. Nah, iya anu nyebabkan lungsurna karomah ka ieu jalma ti Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan, kemuliaan anu dipasikeun ku Allah tina kataatanana. Jadi ulah nganggap urang parantos dermawan upami teu acan dugi ka sapertilu. 2,5%, 5%, 10% lagi eta ge mesti diudang pada teh ku PJTU. Jadi Bapak Ibu sadayana, upami hiji jalmi tina kakaina sangat mengeluarkan sepertilu, insya Allah karomah bakal dilungsurkan. Apa itu karomah? Sesuatu peristiwa yang terjadi yang luar biasa atas kesolehannya, dan ini di luar nalar manusia. Termasuk orang ini disebut namanya di langit. Mangga, kulu wasrabu wa tasaddaqu. Makanlah, minumlah, jangan lupa sedekah. Di Idul Fitri sekarang ini, makanlah, minumlah, dan bersedekahlah. Tadawwau bisadaqah, berobatlah kalian dengan cara bersedekah. Ada yang tidak mungkin sehat dengan obat-obat ini. Bedakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berobatlah dengan sedekah. Ternyata kalau melihat peristiwa ini, sedekah yang luar biasa, yang sampai 33%, Allah akan memberikan karomah. Cek dokter mual damang ieu mah insyaallah. Mari aya karomah sareng maunah anu disiapkeun tina sedekah anu dikeluarkeun seueurna 33%. Bade moal orang dieu. Bade moal, bade insyaallah. Ieu panginten targhib ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Muslim. Oleh Imam Muslim, hadis ini tidak diletakkan di bab zakat. Padahal ada sedekah kan. Tapi oleh Imam Muslim, ini hadis diberi judul Babul Karamatul Auliyai wa Fadlihim. Bab kemuliaan para aulia, wali. Ini petani jadi wali. Lungsur karomah. Jadi ulah anggapan wali teh para kiai, para ustaz. Tidak. Siapapun. Asal dia beriman dan bertakwa, bisa menjadi wali. Ini petani, Bu. Membagi 3/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada keluarga, 1/3 dipakai modal kembali. Ini menjadi wali. Maka siapa wali itu? Yunus tadi, surat Quran surah Yunus 6263. Ala inna auliya Allah. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijamin tidak akan ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib. Tidak. Wali itu kata Al-Quran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapapun. Baik itu musafir, baik itu petani, kerjanya rendah, tapi dia beriman dan bertakwa, insya Allah akan dianggap wali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada dirinya akan disampaikan karomah kemuliaan, dan mungkin suatu saat akan diturunkan maunah pertolongan pada saat ia menghadapi kesulitan. Saya yakin masih banyak di antara kita yang memiliki kesulitan-kesulitan. Kesulitan ini, tebuslah dengan keimanan ketakwaan. Insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan dan kemuliaannya. Rupanya apa yang saya sampaikan tentang meraih buah kedermawanan dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Khusus untuk diri saya menyampaikan, umum untuk jamaah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Ila hadza kalami. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Hudan yang telah menyampaikan materinya terkait meraih eh, buah dari kedermawanan. Mudah-mudahan dari motivasi tadi kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari dan kita tetap yang jadi patokan adalah dasarnya tentang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.